Assalamualaikum, halo sahabat museum. Jadi hari ini kita mau ngasih tahu kalian nih, gimana sih sejarah yang ada di Museum Asimbojo? Ayo ikutin keseruan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Mardianti. Saya Aura Sekar Sumordani. Kami dari Mandua Kota Bima. Nah, langsung saja yuk kita ngelihat gimana sih sejarah di dalam Museum Asimbojo ini. Ayo. Wah, ada lambang negara kita nih, lambang burung Garuda. Tapi kok kepalanya ada dua ya? Bukan Aura, ini bukan lambang negara kita. Ini adalah lambang dari Kesultanan Bima. Membedakannya sama lambang negara kita, dia memiliki dua kepala yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu berarti kan kalau Kesultanan Bima ini berasaskan hukum adat dan hukum agama yang seimbang. Wah, ternyata begitu ya sahabat museum. Yaudah yuk kita lanjut. Sahabat museum, jadi yang di belakang kita ini merupakan gambar saat Asimbojo pertama kali didirikan. Jadi guys, Asimbojo adalah salah satu bangunan bersejarah yang didirikan pada tahun 1927 hasil perpaduan gaya Eropa dan Bima. Arsitekturnya adalah putra Ambon yang bernama Rehata dan dibantu oleh Bumi Jero Istana. Jadi teman-teman, ternyata ASI itu mengalami banyak renovasi ya, mulai dari tahun 1927 hingga tahun 1930 sampai saat ini. Yaudah yuk sahabat-sahabat museum, kita lihat lagi poster-poster lain. Nah, ini nih poster yang menceritakan tentang transisi dari zaman ke zaman di Bima. Yang pertama adalah zaman Naka atau biasa disebut dengan zaman prasejarah Bima. Masyarakat pada zaman ini belum mengenal pertanian, peternakan, dan masih menganut kepercayaan dari leluhur Makamba Makimbi. Nah, yang kedua adalah masa Cuhi atau biasa disebut dengan proto sejarah. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai hidup berkelompok, menetap, sudah mengenal pertanian, peternakan, dan sudah mulai hidup dengan teratur di bawah pimpinan wilayah yang disebut dengan Cuhi pada masa itu. Yang ketiga ada zaman kerajaan, di mana kerajaan Bima mulai dirintis pada abad ke-9, 10, dan 11 bersamaan dengan zaman kejayaannya Erlangga di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir yaitu zaman Kesultanan, di mana Kesultanan Bima berdiri pada abad ke-17, tepatnya pada tanggal 15 Rabiul Awal 1050 Hijriah atau 5 Juli 1640 Masehi dengan Sultan pertama yaitu Abdul Qahir yang bergelar Rumata Mabata Wadu atau Tuanku yang terkubur batu. Nah, di zaman Kesultanan ini ada 16 sultan yang memimpin Kesultanan Bima pada saat itu. Pertama adalah Sultan Abdul Qahir I. Lahir di Bima pada tahun 1601 Masehi. Beliau dinobatkan menjadi Sultan Bima pertama pada 5 Juli 1540 Masehi yang kemudian tanggal itu ditetapkan sebagai hari jadi Bima. Yang kedua adalah Sultan Abdul Qahir Sirajuddin, merupakan putra dari Sultan Abdul Qahir I. Beliau diberi gelar Mantau Umma Jati karena memiliki rumah panggung tradisional Bojo dari kayu jati. Yang ketujuh ada Sultanah Komalasyah, putri dari Sultan Alauddin. Yang kedelapan ada Sultan Abdul Qadim, adik dari Sultanah Komalasyah yang diberi gelar Mawa atau pengaruh baik. Yang kesembilan ada Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah, putra dari Sultan Abdul Qadim yang diberi gelar Mantau Asisaninu atau yang memiliki istana cermin. Yang ke-14 adalah Sultan M. Salahuddin, beliau putra dari Sultan Ibrahim yang diberi gelar Makakidi Agama dan Mambora di Jakarta. Yang ke-15 adalah Sultan Abdul Qahir II, beliau putra dari Sultan M. Salahuddin yang bergelar Mawa Abusi Romawo yang artinya membawa dingin dan kesejukan. Yang ke-16 ada Sultan Haji Feri Zulkarnain ST, putra dari Sultan Abdul Qahir II. Selanjutnya adalah yang ke-17 Muhammad Putra Feri Andi yang ditetapkan sebagai Jenateke atau putra mahkota. Terima kasih udah ngikutin keseruan kami hari ini. Jangan lupa didukung dengan cara di like, comment, and share sebanyak-banyaknya.
Ayo ke Simbojo, museum di hatiku. Bye-bye.